Arif, boleh cerita bagaimana caranya mendapatkan uang dari games ini? Cara untuk dapat uang di game sebenarnya ada dua. Ada bidang yang namanya serious game sama entertainment game. Yang kita tahu sebenarnya definisi game itu yang entertainment. Jadi ada bidang namanya serius. Serius itu adalah kita membuat game untuk fungsi yang lebih serius. Misalnya, banyak kita juga dapat kayak bikin game untuk advertising. Kita juga misalnya bikin game untuk dari training. Perusahaan-perusahaan? Ya, dari perusahaan-perusahaan. Untuk misalnya training. apa? Misalnya, yang paling simpel, misalnya training, kalau kebakaran apa yang harus dilakukan? Kita tahu kalau kebanyakan training itu dikasih video, kalau kebakaran kamu harus gini loh, jangan begini, jangan begini. Membosankan. Ya, jadi satu arah sifatnya. Kalau games, kita bisa mengajarkan experience itu dengan membuat dia banyak mati. Jadi secara nggak langsung gini, misalnya kebakaran nih, ini gamenya, bayangin ada adegan game, tiba-tiba lagi di kantor, dia kebakaran gitu kan, dia keluar. Ada asap banyak, dia terobos aja jalan di game, tutup, jalan bentar, duduk mati kan. Mati. Loh, kenapa Berarti saya mati? salah. Ulang lagi. Duduk mati lagi, sampai berkali-kali akhirnya dia sadar, oh saya nggak boleh lewat ini. Atau misalnya di lift, loh kenapa naik lift saya mati? Akhirnya secara subconsciously, si orang itu punya pengalaman bahwa oh kalau kebakaran ini harus dilakukan karena ini saya udah pernah secara mati. tidak gitu. sadar dia tahu nih Benar. kalau kita menerobos asap Ya, akan mati. Mungkin harus jongkok, merayap karena asap kan di atas, gitu ya, benar ya. Ya, itu lift nggak boleh karena liftnya bisa berhenti karena dan, koslet atau lampu mati. Ya, benar. Dan mati. Harus lewat tangga. Ya, benar. Oh, jadi diajarkan dengan bermain game, interaksi gitu, ada interaksi. Benar. Oh, itu yang dikerjakan. Iya, itu salah satunya. Yang satu Dan lagi itu dibayar ya? Dibayar, Oke. benar. Kita Terus, dapat dari situ. yang Yang kedua, kita bikin game entertainment yang benar-benar orang main dan karena dia main, dia suka dan dia bayar. Nah, lebih ke situ. Itu biasanya apa? Siapa yang beli? Itu kalau misalnya untuk game yang entertainment itu di-upload dulu, terus siapa yang download harus bayar atau gimana? Ya, ada beberapa. Jadi kalau misalnya kita game mobile, kebanyakan dia harus download dulu baru bisa main. Tapi kebanyakan game kita kayak yang tadi Football Saga atau yang Samurai ini, Sengoku Ixa, itu gamenya di web browser. Jadi asal ada browser dia udah bisa main. Jadi keuntungan kalian dari mana ini? Nah, pertanyaan bagus. Jadi pertanyaan bagus, bro. Ini pekerjaan saya begini. Jadi menariknya, apalagi kebetulan kita memang banyak fokus market ke Indonesia, jadi gamenya harus gratis. Jadi bayarnya dari mana? Misalnya kayak Football Saga atau Ixa. Jadi ada fitur-fitur khusus yang kalau kita bayar, kita bisa mendapatkannya. Jadi kayak misalnya, oh ini ada sepatu keren banget nih, bayar baru bisa dapat. Merchandise tapi in-game. Oh, di dalam game? Ya, jadi kalau Football Saga itu kan kita pemain sepak bola nih. Terus kalau mau lebih jago, ada beli baju di sana. Tapi kalau beli baju pakai duit yang lebih, duit asli, bajunya bisa lebih bagus. Oh, baik. Udah berapa banyak games yang kalian buat? Banyak banget. Kalau sekarang dihitung mungkin sekitar 100-an lebih ada. Udah. Wow. Ya. Nah, di antara 100-an games tadi, mana yang paling populer? Untuk pasar Indonesia saat ini Football Saga dan ini Sengoku Ixa yang saat ini paling. Tunggu, emang untuk pasar apa lagi kalian buat ini? Kita ada selain pasar Indonesia? internasional juga. Oh, ada pasar internasional untuk juga? Game yang untuk pasar internasional, emang beda biasanya gamenya. Oh, jadi di Indonesia yang dikenal atau yang terkenal itu Football Saga dan ini Samurai Sengoku Ixa. Kenapa namanya Sengoku? Oh, jadi itu game di era Sengoku. Sengoku tuh kayak zaman perang samurainya Jepang. Ixa tuh artinya ikusa, artinya perang. Oke. Nah, bisa nggak diperagakan gamesnya di sini supaya penonton bisa tahu game macam apa sih? Bisa. Ya, oke. Silakan. Oke. Nah, ini contoh game kita yang Football Saga. Nah, yang ini game Football Saga. Sebenarnya game itu simulasi bola. Jadi, yang menarik adalah kan kebanyakan simulasi bola itu kita jadi manajer. Iya. Di game ini kita manajernya? Bukan, justru bukan. di game ini kita justru jadi player. Oh, pemainnya. Ya, jadi saya harus milih posisi saya mau defender atau kiper. Nah, nanti saya harus gabung sama teman-teman dari berbagai Indonesia. Jadi ini komunitasnya sangat-sangat terbentuk sih. Jadi misalnya karena saya asal dari Singaraja, di Bali saya gabungnya sama tim Singaraja. Gitu. Ada juga tim Bandung, tim Jakarta. Dan akhirnya tim-tim ini bakal bertarung satu sama lain. Nanti ada simulasinya. Jadi sebenarnya ini game simulasi. Tapi Anda kan posisi misalnya kiper. Ya. Kalau banyak yang melamar jadi kiper, bagaimana menyeleksi? Rebutan jadi. Oh, berebutnya gimana? Jadi ada layar klubnya, ntar ada kaptennya. Jadi kapten memutuskan, oh ya udah tim inti kiper hari ini si dia karena dia statusnya paling bagus. Supaya kapten memutuskan kita yang dipilih, bagaimana cara? Kita harus latihan supaya status kita bagus.
Oh, jadi dilihat dari performance. Jadi performance ya, ada status, ada performance, ada equipment. Oh, dia hebat sekali nih. Iya. Aku pilih dia, begitu ya. Iya. Nah, untuk mendapatkan itu harus banyak banyak latihan. main. Oh, banyak main. Ya. Oh, Banyak ini cara latihan Anda sih untuk benar, dapetin ya. duit dari situ ya. Ya. Baik. Nah, Terus satu lagi ini yang ada game Jepang yang tadi yang Sengoku Iksa. Ini kita kebetulan banget kerjasama dengan Square Enix. Square Enix itu apa? Perusahaan publik di Jepang yang bikin game Final Fantasy. Jadi game-game masa kecil kami sih. Jadi kami sangat merasa senang sekali bisa kerjasama. Senang sekali ya. Iya. Anda dipilih atau terpilih untuk bekerja sama ya? Iya, kebetulan dipercaya. Jadi kalau ini gamenya lebih game simulasi simulasi perang gitu dan lebih banyak mikirnya sih. Yang menarik adalah strategi perang zaman Jepang. Dan game ini sebenarnya kita desain untuk memang teman-teman yang sibuk sih. Jadi kita merancang game ini cukup untuk dimainkan sekitar 5 menit tiap harinya. Tiap hari, tiap sesi lah mungkin. Kalau boleh tahu ya, Ya. prestasi apa yang Arif pribadi pernah raih atau bersama teman-teman pernah raih dalam konteks pembuatan games ini? Kita bersyukur banget, kita banyak dapat apresiasi. Salah satu mungkin yang sempat internasional, kita pernah menang Flash Gaming Award. Itu yang waktu itu San Francisco itu 2010. Di Indonesia juga kebetulan kita banyak jadi juga itu menang prestasi internasional award. ya? Prestasi internasional. Dari anak bangsa dari Indonesia. Ya. Kamu juga katanya sering diundang ya dalam events internasional untuk jadi pembicara. Oh begitu? iya, iya. Apa yang biasa disampaikan atau apa didiskusikan di... Ya, kita pernah sih. Jadi pernah beberapa kali berkesempatan jadi lebih ke arah mewakili industri Indonesia sih untuk sharing, berbagi di sana bagaimana state industri kita, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari industri yang udah lebih maju untuk bisa memajukan industri kita. Lebih banyak ke situ. Baik, Arif di usia 26 tahun, hebat ya. Tapi apa yang kamu impikan atau bersama teman-teman kalian impikan untuk diwujudkan? Ya, nah jadi kalau ini lanjutan dari cerita yang tadi. Jangan bilang pertanyaan bagus lagi. Ya, ini pekerjaanku ya bertanya tiap hari. Aku udah 30 tahun bertanya terus. Iya, nggak pernah ada jawabannya. Baik, apa yang kalian ingin wujudkan? Ya, jadi ini lanjutan dari yang tadi sih, yang anak kecil dan PR itu. Jadi sebenarnya kita nggak bilang bahwa interaksi PR salah, tapi kita melihat bahwa ada beberapa hal yang bisa diimprove supaya membuat PR lebih menyenangkan. Nah, jadi disitulah kami masuk sih. Kami merasa kami generasi gamers ini kita punya kehidupan yang cukup bahagia gara-gara kita ada games. Kami melihat gimana kalau kita bisa membantu untuk men-share elemen-elemen game ini bisa membuat kehidupan lebih bahagia. Misalnya kayak gimana nanti 20 tahun lagi petani kan naik traktor semua tuh karena lahannya udah besar-besar. Bosan kan pagi jam 8, jam 5 gitu. Generasi kita sih aduh kayaknya bosan banget. Tapi kalau misalnya traktornya ada gamenya, jadi itu traktor tuh udah ada petnya, ada monster-monster dia harus tabrakin kalau cowok. Kalau cewek ada wortel diambil-ambilin gitu. Tapi itu virtual dan dia merasa kerjaan petaninya kelar dan dia juga fun. Misalnya itu. Gimana naik sepeda jadi lebih seru karena keliling kotanya ada petanya, ada gamenya. Oh kalau kesini dapat wortel, kesini dapat poin 100. Ya hal seperti itu. Jadi kami ingin berusaha gimana cara kita bisa terus berkarya membuat game dan membantu untuk bisa membuat dunia ini jadi tempat yang lebih bahagia. Baik, baik. Arif, terima kasih ya sudah mau hadir di acara Kick Candy. Tamu kita berikutnya juga tidak kalah luar biasa karena dialah yang ikut terlibat dalam pembuatan komik-komik dengan tokoh-tokoh yang sangat terkenal di dunia. Antara lain X-Men, Batman, Superman, dan lain-lain. Uniknya, walaupun karyanya go internasional, dia memilih tetap tinggal di sebuah kota kecil bernama Tulungagung, Jawa Timur. Siapa dia? Saya akan segera kembali.